Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat ba'dal asar dengan judul Risalah Haqqu Zawjaini, hak-hak antara suami dan istri. Risalah atau tulisan yang ringkas ini adalah karya dari Syekh Dr. Sulaiman ibn Salimullah Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Dan kita pada poin pembahasan yang terakhir, hakku zaujati, hak-hak dari seorang istri yang merupakan kewajiban bagi setiap suami untuk memperhatikannya. Pada pertemuan yang sebelumnya, penulis hafidhahullah ta'ala mengingatkan kepada para suami agar mereka jangan mencela dari istrinya, baik perawakan istrinya jangan dicela, atau perbuatan istrinya jangan dia suka mencari-cari kesalahan apa yang dilakukan oleh istrinya, yang dengannya terjadi dari pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangganya. Oleh sebab itu, seorang suami diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, kata beliau alaihi salatu wassalam, wala yuqabbih, dan tidak boleh seorang suami mencela dari istrinya. Kemudian penulis hafidhahullah ta'ala juga mengingatkan kepada para suami untuk berlemah lembut terhadap istrinya. Dia berupaya untuk meluruskan dari hal-hal yang dilihat pada istrinya, keburukan, kalau dia melakukan maksiat, maka dia berikan nasihat dengan cara yang baik. Dia berupaya untuk meluruskannya, tapi jangan sampai dia paksa sehingga hal tersebut memberatkan istri dan boleh jadi terjadi pertengkaran, keretakan di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, istausu bin nisa khaira, berikanlah wasiat kepada para wanita itu dengan kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila,
Karena sesungguhnya wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Jadi, ya, seorang suami harus dia perhatikan hal tersebut. Dengan dia paksakan. Tapi, dia lakukan sesuatu yang dengannya bisa memberikan pelajaran bagi istrinya. Dia tampilkan dari adabnya, tutur katanya yang lemah lembut dengan sikap. Yang diharapkan, hal itu bisa memberikan pengaruh kepada istrinya. Dan dia juga harusnya banyak bersabar. Kalau dia melihat ada hal-hal yang kurang dari istrinya. Kemudian kata beliau, hafidhahullah ta'ala, min haqqi zaujati ala zaujiha an yakuna sababan fi wiqayatiha minan nar bita'limiha wa amriha bil ma'ruf wa nahyiha 'anil munkar wa sabri ala dhalik wa biman'iha mimma yakunu sababan lidukhuliha an-nar. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dari hak seorang istri terhadap suaminya, ini kewajiban suami terhadap istrinya yang harus selalu dia perhatikan. Ayyakuna sababan fi wiqayatiha minan nar. Hendaknya suami itu dia menjadi sebab tameng untuk istrinya dari jilatan api neraka. Bita'limiha, yaitu dengan cara dia mengajarkan dari ilmu agama kepada istrinya. Wa amriha bil ma'ruf, dan juga dia selalu memerintahkan hal yang ma'ruf kepada istrinya. Apa yang menjadi kewajiban dari istri, itu kewajiban bagi suami untuk selalu mengingatkannya. Sebelumnya diajarkan dulu tentang ilmunya, agar dia continue terus menerus di dalam melakukan ketaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada istrinya. Ini adalah tanggung jawab bagi seorang suami. Jelas ya? Jangan dia menggampangkan hal tersebut. Jangan dia berpikir bahwa apa yang merupakan tanggung jawab istrinya itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. Di negeri akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan bertanya tentang keberadaan dia sebagai seorang pemimpin di tengah keluarganya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap dari pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini seorang lelaki, suami, dia adalah pemimpin di tengah keluarganya. Jadi apa yang terjadi di lingkungan keluarganya, maka itu adalah tanggung jawab yang harus dia selalu perhatikan. Istrinya, anak-anaknya, ketika mereka melalaikan dari kewajiban
misalnya salat 5 waktu, maka suami yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Harusnya dia memerintahkan kepada istrinya dan anak-anaknya. Kalau putra dan putrinya sudah sampai pada usia dewasa, yang memang sudah dibebani dari hukum kewajiban dalam sholat. Ini harus dia perhatikan. Terjadi pelanggaran misalnya di tengah keluarganya. Istrinya melakukan hal-hal yang haram. Apalagi di masa ini, banyak dari aplikasi-aplikasi yang tidak wajar yang seharusnya kaum muslimin dan kaum muslimat itu menjauhinya. Tapi terkadang ada istri dengan sangat mudahnya bergabung dan ikut di dalam aplikasi tersebut sehingga menghilangkan dari kehormatan dan rasa malunya. Ini kalau suaminya tidak perhatian dengan hal tersebut, maka dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat akan hal tersebut. Jelas ya? Sama juga yang terjadi terhadap anak-anaknya. Harus selalu dia perhatikan. Jangan dia biarkan terjadi hal-hal yang haram di dalam rumahnya. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, wa nahya 'anil munkar. Yaitu dengan cara suami melarang istrinya dari kemungkaran. Wa sabari 'ala dzalik. Dan dia wajib bersabar di atas hal tersebut. Jelas ya? Oleh sebab itu harus ada musyawarah di antara suami dan istri. Harus saling ta'awun, kerjasama. Alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai sebaliknya. Mereka melakukan keharaman, hal yang dilarang bersama-sama. Tidak ada yang saling melarang. Tidak ada yang memberikan nasihat dan teguran di tengah keluarganya. Ini adalah keluarga yang hilang dari keberkatan di tengah keluarganya. Ya, seorang muslim dan muslimah harus dia pandai di dalam melihat dari apa-apa yang bisa menghilangkan kebaikan dan keberkatan di tengah keluarganya. Jelas ya? Wa biman'iha mimma yakunu sababan lidukhulihan nar. Dan juga dengan cara dia melarang istrinya dari apa-apa yang bisa menjadi sebab istrinya itu masuk ke dalam neraka. Ini adalah sifat dari seorang suami yang dia cintanya jujur kepada istrinya. Bukan sekadar dia cinta kepada kecantikan istrinya, atau kalau istrinya mungkin punya harta yang berlebihan, dia cinta kepada materinya, tapi dia tidak cinta kalau istrinya di atas kebaikan. Bahkan lebih dari itu, dia sangat cinta dan berharap istrinya yang mendampingi dia di kehidupan dunia ini, itulah istrinya yang mendampingi dirinya di negeri akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru cintanya jujur kepada istrinya. Tapi kalau seorang suami yang hanya cinta karena kecantikan istrinya saja, karena harta dari istrinya, bukan dilandaskan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bernilai sama sekali. Di negeri akhirat pasti akan saling bermusuhan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, mereka yang saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, cinta mencintai, di hari kemudian mereka akan saling bermusuhan. Kecuali cinta yang didasari karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang dibingkai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan melanggengkan dari kecintaan di dunia berlanjut sampai di negeri akhirat. Kalau didasari karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, yaqulullahu azza wa jalla ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sifat dan alamat dari orang-orang yang beriman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seru dengan panggilan keimanan. Hanya saja harus dia laksanakan dari konsekuensinya panggilan keimanan itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian. Jadi yang pertama harus dia perhatikan dulu dirinya. Ada seorang suami, dia pandai memberikan nasihat kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tapi dia sendiri dia biarkan dirinya terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kelalaian. Ada sosok seorang suami, dia cinta kalau istrinya itu menjadi istri yang salihah. Anak-anaknya itu belajar agama, rajin sholat. Tapi dia sendiri tidak rajin sholat. Tidak suka duduk di majelis ilmu. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Perhatikan, jaga dulu diri kalian. Kemudian setelah itu perhatikan dari keluarga kalian. Dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Ini harus dia selalu jadikan dari pijakan di dalam kehidupannya, bahwa dia adalah seorang yang beriman. Dia kepala keluarga, dia seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus selalu dia perhatikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kepada istrinya, dan juga kepada anak-anaknya. Ini tanggung jawab yang harus dia perhatikan. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu bis shalah, yaitu dengan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Jelas ya? Pada ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang makna tafsir ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Yaqulu addibuhum wa 'allimuhum. Maksudnya adalah jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ajarkanlah kepada mereka itu adab. Wa 'allimuhum, dan ajarkanlah kepada mereka itu dari ilmu agama. Jelas ya? Dan juga tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ku anfusakum wa ahlikum nara. Beliau mengatakan, i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asiyallahi
wa'mur ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. I'malu, beramalah kalian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, jagalah diri kalian dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan kepada keluarga kalian untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari api neraka. Jadi itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya ajarkan adab, ajarkan ilmu agama. Perintah kepada mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga keluargamu jangan sampai mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan kepada mereka untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Jelas ya? Dan juga tafsir dari Mujahid, "Ku anfusakum wa ahlikum naro," maksudnya adalah ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ausu ahlikum bitaqwallah, dan berikanlah wasiat kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi dari sejumlah tafsir yang disebutkan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang suami itu harus menuntut ilmu. Harus dia belajar. Kenapa? Karena dengan cara apa dia bisa membentengi keluarganya dari api neraka? Dengan cara apa dia bisa menyelamatkan anak dan istrinya dari api neraka? Jelas ya? Kalau dia tidak punya ilmu agama, dia tidak belajar, maka apa yang akan diajarkan kepada istri dan anak-anaknya? Oleh sebab itu, dia harus dekat dengan majelis ilmu. Dia harus rajin menuntut ilmu, belajar. Yang dengannya dia ketika tiba di rumahnya diajarkan juga kepada anak dan istrinya. Jelas ya? Ya sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika ya sahabat yang mulia dan beberapa orang bersama beliau dari kalangan sahabat, Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhum, mereka datang di kota Madinah, duduk belajar bersama Nabi SAW. Kurang lebih selama 20 hari mereka belajar menuntut ilmu. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, "Irji'u ila ahlikum fa'akimu fihim wa'allimuhum wa muruhum." Kata baginda Rasulullah SAW, kembalilah kalian kepada keluarga-keluarga kalian. Fa'akimu fihim, dan tinggallah kalian bersama mereka. Wa'allimuhum, ajarkan ilmu agama kepada mereka. Wa muruhum, dan perintahkanlah kepada mereka. Diperintahkan tentang sholat, tentang kewajiban yang harus yang mereka tunaikan. Jelas ya? Oleh sebab itu, ya seorang suami yang jujur cintanya kepada anak dan istrinya, pasti dia akan rajin untuk menuntut ilmu. Dia akan giat untuk belajar, bersemangat mendatangi majelis ilmu. Karena dengan cara itulah dia bisa
membentengi dirinya, keluarganya, anak dan istrinya dari jilatan api neraka. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabar di atasnya. Jadi butuh kesabaran. Jangan dia tergesa-gesa, terlalu cepat ingin menuai dari hasilnya, sehingga terkadang dia kaku di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ini biasanya terjadi pada saudara-saudara kita yang baru mengenal sunnah. Ada ilmu yang dia dapatkan, dia langsung ingin terapkan kepada anak dan istrinya. Dia paksakan hal tersebut dengan cara dan metode dia sendiri. Akhirnya, karena istrinya tidak paham akan hal itu, dia pun berburuk sangka terhadap sunnah, terhadap ilmu agama. Dianggap ini adalah hal yang berlebihan. Jelas ya? Yang tadinya dia sama sekali tidak paham tentang hal itu. Tapi karena suaminya tergesa-gesa, terburu-buru, dia dengar ilmu, punya semangat, tapi tidak bersabar, akhirnya dia perintahkan istrinya, dia paksa istrinya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan ini biasanya kalau terus seperti itu akan berujung kepada perceraian. Dan itu banyak terjadi. Jelas ya? Oleh sebab itu, seorang suami harus penuh dengan kelembutan, bersabar di tengah keluarganya. Ketika ada ilmu yang ingin dia terapkan, sudah dia pelajari, maka yang pertama dia pelajari dulu ilmunya itu dengan baik. Kemudian yang kedua, dia pelajari dari keadaan anak dan istrinya. Apakah sudah siap menerima dari ilmu itu atau tidak? Dan tentu dia harus juga banyak berdoa. Dan jangan dia tergesa-gesa di dalam menunggu dari hasilnya. Harus dia lewati tersebut dengan proses yang tentunya dia harus banyak bersabar. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, min haqqi zaujati ala zaujiha an yagharu 'alaiha, antara min zaujiha ghairatan 'alaiha lakinnaha ghairatun 'aqilatun ta'ti bil khairi wa tadfa'u syarr, yagharu ala zaujatihi an takshifa syai'an min jasadiha wa yagharu 'alaiha an tamudda basaraha ila rijalil ajanib wa an tukhalitu rijala al ajanib wa an tatakallama li ghairi hajatin da'iyatin. Amma al-ghiratu bi ma'na syak wa tatabbu min ghairi ribatin fa hadhi ghairatun muharramatun. Ba'du rijali yara annahu ghayurun fatajiduhu yatatabba zawjatahu min ghairi ribatin wa yatashakkaku fiha min ghairi ribatin in dakhala badara ila jihazil hatif yanzuru fi arqamil ittisalat in ranna al hatif jaa bi jawariha yasma'u man yuhaddithuha yatatabba'u al amra wa yufattishu al amra wa yushakkiku fiha. Kata beliau hafizallahu taala, dari hak seorang istri terhadap suaminya, hendaknya seorang suami itu punya kecemburuan
kepada istrinya. Dia melihat dari suaminya, yaitu seorang istri, kecemburuan kepada dirinya. Akan tetapi kecemburuan yang akilah, yang masuk akal, yang tidak berlebihan, hal yang memang dianjurkan. Ta'ti bil khairi, yang kecemburuan itu mendatangkan kebaikan. Wa tadfa'u syarr, menolak dari kejelekan. Ini kecemburuan yang harus dimiliki oleh seorang suami. Istrinya harus berbangga, bahagia, senang kalau dia memiliki seorang suami yang punya rasa cemburu terhadap dirinya, tapi kecemburuan yang tidak berlebihan, hal yang wajar. Jelas ya? Suami cemburu kepada istrinya antakshifa syai'an min jasadiha. Ketika misalnya istrinya keluar dari rumahnya, dia menyingkap dari sebahagian jasadnya. Ini kalau suami yang betul cinta kepada istrinya, dia pasti cemburu. Dia pasti akan merasa tersakiti kalau istrinya itu membuka hijabnya. Bahkan ada yang berpakaian terbuka, transparan. Kalau dia adalah suami yang cinta kepada istrinya, pasti dia sakit hati melihat hal tersebut. Dia tidak rela istrinya itu menjadi tontonan santapan para lelaki siapapun dia. Jelas ya? Maka kalau seorang istri memiliki suami yang perhatian kepada dirinya, maka harus dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin keluar bersama dari rumahnya, ya suaminya memperhatikan penampilan istrinya. Oh, bagusnya tutup wajahmu. Itu hanya perhiasan kecantikan yang khusus untuk saya saja. Cuma saya saja yang bisa nikmati itu. Pakaiannya misalnya tersingkap dari lengannya, kakinya, betisnya terlihat. Suami yang cinta kepada istrinya, dia pasti akan memberikan nasihat sebelum keluar dari rumahnya. Bagusnya ditutup tangannya, lengannya, kakinya, telapak kakinya, ya pakai ya kaos kaki. Jangan perlihatkan dari betis, telapak kaki. Dia cemburu. Jelas ya? Ini adalah cemburu yang baik, mendatangkan kebaikan. Kalau istrinya menutup dari anggota tubuhnya sehingga tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi ketika dia keluar dari rumahnya pakai hijab yang syar'i, itu ta'ti bil khair. Kecemburuan yang akan mendatangkan kebaikan, pahala. Suaminya dapat pahala, istrinya dia ikuti nasihat dari suaminya dengan lapang dada, senang dan bahagia. Dia tahu, oh ini suami saya perhatian terhadap saya. Senang dia juga dapat pahala. Wa tadfa'u syarr, dan pasti akan menolak dari kejelekan. Jelas ya? Akhirnya dia tertutup. Lalu dia keluar dari rumahnya, laki-laki itu tidak akan bisa melihat dari kulitnya, jasadnya. Pakaiannya tebal, longgar. Jelas ya? Ini tidak akan menimbulkan dari kejelekan fitnah. Dia selamat dan dia juga menyelamatkan orang lain, para lelaki, dari fitnah. Paham ini ya?
Dan juga ya seorang suami yang dia cemburu terhadap istrinya apabila istrinya itu matanya jelalatan lalu keluar, sembarang dia lihat, sembarang dia perhatikan. Jelas ya? Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Katakanlah wahai Muhammad kepada para wanita-wanita mukminah untuk mereka menundukkan pandangan mata mereka. Jaga kehormatan. Ini kewajiban. Jelas ya, yang harus dia jaga bagi para wanita mukminah. Jadi kalau dia keluar dari rumahnya hijab yang syar'i, kemudian dia melihat pada sesuatu yang memang dia perlukan hajat untuk dia berjalan. Tidak lebih dari itu. Jangan dia melihat dari para lelaki, dia perhatikan kalau ada laki-laki asing yang lewat yang bukan mahramnya dia tatap. Ya, suami harus cemburu dengan hal itu. Kalau ada suami yang tidak cemburu, ini suaminya kelainan ini. Mati rasa. Jelas ya? Nah, demikian pula ya seorang suami jangan juga dia membiarkan dari pandangan matanya setiap apa yang lewat di hadapannya para wanita, dia lihat, dia tatap. Istri harus juga cemburu dengan hal itu. Jelas ya? Nah, juga diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim untuk menundukkan pandangan bagi para lelaki. Jadi harus saling memahami. Istri jangan dia biarkan pandangan matanya melihat apa saja yang lewat di hadapannya. Apalagi kalau sempat dia komentari, wah gagahnya tadi yang lewat. Ini kan pasti akan membuat suami itu tersakiti. Sebaliknya, seorang suami juga jangan dia seperti itu. Jalan bersama. Ada perempuan yang lewat dia komentari. Oh cantiknya. Harumnya parfumnya misalnya. Nah, ini masih akan apa? Membuat istrinya itu tersakiti. Jadi harus saling menjaga. Caranya ya pelajari dari ilmu agama. Kalau dia paham bahwa laki-laki dan wanita itu menundukkan pandangan, menjaga pandangan, ya sudah selesai. Tidak ada lagi masalah di situ. Jelas ya? Nah, ini kalau memang mereka memperhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus saling menjaga. Dan juga kata beliau hafizallahu taala, wa an tukhalita ar-rijala al-ajaniba. Ya seorang suami juga dia harus punya rasa cemburu ketika istrinya itu ikhtilat, bercampur baur bersama para lelaki al-ajanib yang bukan mahramnya. Kalau misalnya dia lihat istrinya duduk-duduk bersama dengan para lelaki, biasanya kan kalau sudah nikah ada reunian misalnya, teman SMA atau kuliah buat acara. Jelas ya? Itu pasti terjadi apa? Ikhtilat. Biasanya seperti itu. Ya seorang suami, ya jangan dia biarkan istrinya untuk ikut dalam acara-acara yang seperti itu. Karena pasti akan terjadi ikhtilat. Maka harus dia punya kecemburuan. Jelas ya? Kalau misalnya dia lihat istrinya bergaul bersama
para lelaki bergampangan, dia harus cegah hal tersebut. Harus dia nasihati istrinya, dia larang. Nah, sebahagian orang mungkin menganggap itu adalah hal yang sudah terbiasa. Itu sudah hal yang lumrah di tengah masyarakat misalnya. Maka jangan diikutkan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus dihentikan. Jangan karena semua orang melakukannya, kita anggap bahwa keburukan itu akan berubah menjadi kebaikan. Itu tidak mungkin ada seperti itu. Jelas ya? Oleh sebab itu kata Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam Sahih Al-Bukhari kata beliau, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya daqqu fi ayunikum min asy-sya'r wa in kunna lanu'udduha min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian terkadang melakukan sebuah amalan yang terlihat di pandangan mata kalian itu adalah hal yang ringan, lebih halus daripada sehelai rambut. Wa in kunna lana'udduha min al-mubiqat. Tapi ketahuilah bahwasanya kami, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, menghitung hal tersebut di masa Nabi SAW minal mubiqat, dari hal-hal yang membinasakan. Ini ikhtilat, haram. Jelas ya? Kita anggap biasa. Tapi di masa Nabi, itu adalah hal yang membinasakan. Harusnya kita juga seperti itu. Jangan kita menganggap remeh dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa an tatakallama li ghairi hajatin da'iyatin. Dan juga misalnya dia melihat istrinya berbicara dengan lawan jenis, para lelaki, tanpa adanya hajat yang mengharuskan untuk terjadi percakapan. Jelas ya? Kalau tidak ada hajat, dia harus punya rasa kecemburuan. Jangan dia biarkan istrinya itu berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sambil berjalan bersama, sambil bercakap-cakap misalnya. Ini seorang suami harus dia larang istrinya. Jelas ya? Apalagi tidak ada kebutuhan, hajat yang mengharuskan untuk hal tersebut. Jelas ya? Maka ini dari kecemburuan yang hendaknya ada pada suami dan istri. Jelas ya? Ini kecemburuan yang mendatangkan kebaikan, yang dengannya mereka selamat dari kejelekan. Oleh sebab itu, kecemburuan di kehidupan rumah tangga itulah dari bumbu-bumbu di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tidak ada kecemburuan antara suami dan istri dan juga sebaliknya, maka kehidupan rumah tangga itu akan terasa hambar. Jelas ya? Masing-masing bebas melakukan apa yang dia inginkan. Istrinya kalau ingin bergaul, dibiarkan oleh suaminya. Siapapun teman bergaulnya, laki-laki yang bukan mahramnya, tidak apa-apa. Suaminya juga seperti itu. Bahkan di hadapan istrinya, terkadang dia puji teman wanitanya. Tidak ada kecemburuan sama sekali. Dianggap hal yang biasa saja. Maka ini tidak sepantasnya terjadi di tengah keluarga, seorang muslim dan muslimah. Jelas ya? Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan banyak kebaikan dan keberkatan di tengah keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.